Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang difraksi sinar X ya. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang jarak antar bidang ya, dan hubungannya dengan parameter kisi pada sistem kubik ya, atau kristal kubik. Di rumus sebelumnya sudah diketahui bahwa rumusan ya jarak antar bidang dengan parameter kisi dihubungkan atau diformulasikan menggunakan hukum Bragg ya, yaitu 2D sin theta sama dengan n lambda ya. 2D sin theta sama dengan n lambda, di mana n ini adalah bilangan bulat dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian lambda itu adalah panjang gelombang sinar X ya. Kemudian theta adalah sudut difraksi. Misalnya begini, sudut difraksi datang ya. Kan ini bidang datar, ini sampelnya yang akan difraksi, maka sudut sinar X yang datang tersebut, sudut awal datangnya ini, theta-nya ya, ini panjang gelombangnya. Sinar X ya. Kemudian D itu adalah jarak antar bidang yang ada di zat padat di sini ya. Kalau kita buatkan, berarti di sini misalnya bidang 1, ini bidang kedua ya. Ini sampelnya kita anggap tidak diperbesar sehingga terjadi bidang-bidang. Maka D itu jarak antar bidangnya. Ya. Kemudian D itu pada sistem kubik kan D sama dengan A per akar H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat ya. Di mana HKL itu kan adalah indeks Miller dari bidang-bidang ini. Jadi bidang-bidang kristal itu diwakili atau dinyatakan dengan indeks Miller. Nah, hubungan D dengan A ya, itu adalah ini ya, pada sistem kubik. Sehingga rumusan ini, formula ini akan kita gantikan atau digantikan D-nya dengan nilai yang ini. Ya. Nah, di sini sudah di sebelumnya bahwa di sini ada tampilan difraksi, hasil dari difraksi suatu zat padat atau suatu material memberikan suatu pola-pola puncak ya. Ada puncak-puncak seperti ini. Kemudian setiap puncak itu adalah mewakili bidang, dan bidang itu diberi nama oleh indeks Miller. Ini adalah HKL-nya ya. 110 berarti H-nya 1, K-nya 1, L-nya 0 dan seterusnya. Berarti di sini ada 110, 2200 berarti ini nama bidang-bidangnya. Kemudian kalau ditanyakan 110 bidangnya bagaimana? Anda sudah ada di video, Anda bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Nanti dibuka kembali atau dilihat kembali. Kemudian 200, 211, 202, 310, 222, 321. Nah, ini adalah perwakilan dari sistem kristal kubik. Sistem kristal kubik ya. Kemudian di sini ada bidang-bidang yang muncul 110, 200, 211. Kemudian dari pola ini, pola yang indeks Miller yang muncul ini, kita bisa tentukan apakah dia simpul kubik, B body center kubik, BCC, atau face center kubik, FCC ya. Kita bisa tentukan dari 1, 2, 3 ini, dari puncak-puncak yang muncul ini. Nah, untuk menentukannya, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui suatu aturan indeks Miller pada sistem kubik ya. Di sini akan saya berikan aturannya, bahwa saya tuliskan di sini supaya tidak lupa ya. Jika ini sistem, ini kristalnya ya, ini kisinya, saya tulis di sini kisi. Kemudian di sini aturan
nilai HKL. Nah, baik, untuk kisi yang pertama misalnya simple kubik. Ya, simple kubik itu aturan ini atau pola ini ternyata diperoleh nilai HKL-nya itu adalah semua bilangan bulat bisa muncul, ya. Semua bilangan bulat. Jadi semua bilangan memenuhi. Untuk simple kubik karena simple ya. Jadi HKL ini tidak ada aturan apakah bilangannya ganjil, apakah bilangannya genap, ataukah seperti apa, tidak ada aturannya, sehingga HKL ini bisa ganjil, bisa genap, terserah, bisa muncul. Berarti dari simple ini berarti kalau nilai HKL-nya itu semua bilangan, artinya kalau kita lihat di pola ini ya, HKL-nya ini nilai 110, 200, 211, 202, ini berarti ini bisa termasuk dalam simple kubik ya. Identifikasi pertama ini termasuk dalam simple kubik karena HKL-nya bisa genap dan bisa ganjil, terserah, semua bilangan memungkinkan ya. Kemudian untuk yang BCC, body center kubik atau kubus berpusat ruang, ini ada aturan yang perlu diingat, yaitu HKL-nya H ditambah K. Nah, ini H ditambah K ditambah L. Hasil penjumlahan ketiganya. H ditambah K ditambah L. Hasil penjumlahan ketiganya harus bilangan genap ya, harus bilangan genap. Kemudian sehingga kalau kita lihat di sini ya, dilihat di sini ya, kalau dijumlahkan harus bilangan genap. Apakah ini termasuk dalam kisi BCC? Kita lihat 1 tambah 1 tambah 0, 2. 2 tambah 0 tambah 0, 2, genap ya. 2 tambah 1 tambah 1, 4. 4, ini 4, ini 6, ini 5, ini 6 juga. Berarti gambar ini atau pola ini bisa termasuk simple kubik, bisa termasuk body center kubik ya. Oke. Kemudian yang terakhir FCC. Untuk FCC itu aturannya adalah HKL-nya, nilai HKL-nya semua genap atau semua ganjil. Ya, semua genap atau semua ganjil. Jadi nggak boleh campur ya. Tidak boleh satunya genap, satunya ganjil, nggak boleh muncul HKL-nya. Contohnya di sini lihat ya. Kita lihat di sini berarti apakah ini termasuk FCC? Kita lihat di sini. Di sini udah ganjil-ganjil. 0. 0 ini termasuk genap lah ya. 110. Berarti ini tidak termasuk FCC ya. Ini sudah terbantahkan dengan ini 211. Nah, 211 ini udah hanya genap, berarti KL-nya ini juga harus genap. Kalau dia genap, genap semua. Kalau dia ganjil, ganjil semua. Seharusnya kalau dia FCC ini 111, 311 begitu ya. Harusnya kalau dia mau FCC ya. Berarti ini ada dua kemungkinan antara simple kubik dan BCC, body center kubik. Untuk lebih jauh kita akan tentukan yang mana. Ini ada aturan tambahan yang lain, yaitu aturan perbandingan atau rasio dari penjumlahan kuadrat indeks Miller-nya. Ya. Aturan yang lain yaitu aturan indeks Miller, penjumlahan kuadrat indeks Miller-nya. H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. Aturan rasio ya. Ini rasionya. Rasionya itu untuk simple kubik itu harus 1:2:3.
rasionya untuk simple kubik ya. Salah ini. Untuk simple kubik itu, maka rasionya harus 1:2:3. Banding 4, banding 5, banding 6, banding 7-nya tidak ada, tapi banding 8. Nah, ya. Kemudian untuk BCC, rasio perbandingannya 2:4:6:8, 2:4:6:8:8, 10:12:14 ya. Atau kalau ini kan yang genap, ini harus genap, berarti bisa jadi disederhanakan 1:2, banding 3, banding 4, banding 5, berbanding 6, berbanding 7, dan seterusnya ya. Ini untuk BCC. Bagaimana untuk FCC? Untuk FCC-nya berarti perbandingannya adalah 3:4:8, 3:4:8, banding 11, banding 12, berbanding dengan 16, dan berbanding dengan 19. Ini untuk FCC ya. FCC. Jadi itu ya. Kemudian untuk FCC itu ini berarti bukan untuk FCC karena ada 211, karena di sini harusnya 111. Kalau ini sudah ini 222, nah begitu ya, harusnya genap semua. Itu yang perlu diingat untuk FCC ya. Kemudian untuk BCC, H plus K plus L-nya harus bilangan genap. Untuk simple kubik ya silahkan, bisa campur, bisa genap, bisa ganjil, jumlahkannya nggak ada masalah ya untuk simple kubik. Nah, berarti yang selanjutnya yang perlu diingat adalah rasio aturan H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. Kita akan buktikan di sini masuk yang mana. Coba kita lihat di sini. Berarti di sini kita lihat H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadratnya ya. Ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, berarti 2. Ya, ini 2. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, 2. 2 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat, 4. 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, berarti 6 ya. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, 8. 3 kuadrat tambah 1 kuadrat, 10. 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, berarti 12. 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat, 9 tambah 4, 13, 14 ya. Ya, 14. Sehingga dari sini 2468, 2468, 10, 12, 14 masuk yang mana? Rasio yang mana? 2468, oh masuk yang BCC ya. Berarti ini kita bisa ambil BCC ya. BCC. Nah, kalau dia 1:2:3, lihat di sini kalau untuk simple kubik 1:2:3:4:6, tapi 3 angka 7 tidak muncul ya. Perhatikan di sini angka 7 tidak muncul, langsung 8. Oke, itu ya. Berarti di sini kita simpulkan untuk pola difraksi yang seperti ini, maka ini masuk ke kategori simple kubik ya, bukan simple kubik, body center kubik ya. Kalau disuruh gambarkan struktur kristal dari hasil difraksi seperti ini. Nah, pertanyaan seperti itu ya gambar aja, gambar kisinya untuk body center kubik. Berarti titik kisinya ada di masing-masing, ada di pojoknya, kemudian di tengah satu ya, di tengah body center. Ini gambar kisi kristalnya untuk seperti itu gambar ini. Kemudian lebih jauh juga kita bisa hitung jari-jarinya ya. Jari-jarinya kita bisa hitung menggunakan hukum ini D ini ya. Menggunakan D ini ya. Hukum Bragg ini ya. 2D sin theta sama dengan N lambda. Baik, kita lihat pola difraksi yang lain. Misalnya di sini ada
contoh yang lain. Nah ini pola difraksi seperti ini. Pertanyaannya dia termasuk yang mana? Apakah BCC ataukah FCC? Kalau FCC dia ini ya. FCC tadi apa aturannya? Semua genap atau semua ganjil. BCC H plus K plus L-nya harus bilangan genap. Ini ganjil. Ini bukan FCC, ini bukan BCC. Berarti ini adalah simple kubik. Ya, kita lihat apakah benar dia simple kubik. 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1 kuadrat 1 0 kuadrat 2, 1 kuadrat 1 kuadrat 1 kuadrat 3, 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4 tambah 1 5. Oke, ya ini ya memenuhi 1 2 3 4 5. Meskipun di selanjutnya tidak ada, tapi aturan yang ini mengatakan bahwa HKL-nya harus bilangan genap, sedangkan di sini HKL-nya adalah H plus K plus L-nya di sini sudah ganjil ya. Di sini sudah ganjil. L-nya ini hasilnya 3, berarti ini termasuk simple kubik. Kalau digambarkan ya berarti titik isinya hanya ada di pojok-pojok sel kubiknya. Di sini ya, di sinilah letak atomnya nanti. Oke, kemudian coba contoh yang lain. Kita lihat di sini. Ada di sini ya, nih. Kita perbesar. Di sini kita lihat 111, 200, 220, 311, 222, 400. Ini sepertinya ini genap semua nih. Ini genap semua, genap semua, genap semua, ganjil semua, genap semua, genap semua. Berarti ini ada kemungkinan FCC. FCC ya. Kita selidiki lebih lanjut untuk perbandingan H kuadrat K kuadrat L kuadratnya. Ini untuk BCC jelas tidak mungkin karena ini sudah ganjil ya. 1 tambah 1 tambah 1-nya sama dengan ganjil. Ini jelas tidak mungkin BCC ya. Oke, kemudian kita lihat H kuadrat K kuadrat plus L kuadratnya. 1 tambah 1 tambah 1, 3. 2 kuadrat, 4. 2 kuadrat, 2 kuadrat, 8. 3 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kuadrat, 11 ya. 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat, 12. Benar nggak ini? 3. 9 tambah 1, 10, 11 ya. Ini 4 tambah 4, 8 benar ya. Ini 2, 2, 2 berarti 12, 4, 16. Oke. 3, 4, 8, 11, 12, 16. Masuk yang mana nih? Nah, ini ya. Oke, masuk yang FCC. Jadi gambarnya seperti apa? Gambar kisi kristalnya seperti apa? Maka gambar FCC. FCC. Nah, di setiap sudutnya ada 1. Nah, ini di setiap sisinya ada 1. Nah, ya. Ada 1 setiap sisinya. Itu. Ini FCC. Untuk lebih jelasnya silakan dirujuk di buku ya, karena ini hanya sketsa dan perkiraan, jadi seperti ini gambarnya. Kemudian, oke, ini untuk pola difraksi kita sudah bisa tentukan apakah dia masuk FCC atau simple kubik atau BCC dengan bantuan aturan ini ya. Aturan ini diperoleh dari sumber atau buku ya, dan tentu ini sudah diperoleh dari hasil eksperimen dan penelitian ya. Jadi silakan dicatat terlebih dahulu ini, di pause, di screenshot atau terserah di seperti apa sehingga dicatat lebih rapi ya. Kemudian akan saya berikan contoh lain, misalnya ada kasus seperti ini.
Saya tampilkan contoh. Sebuah zat padat atau sebuah material tidak kita ketahui ya. Suatu material ternyata dia diketahui lah di sini, diketahui kisinya yaitu FCC. Suatu material yang kristal FCC didifraksikan dengan sinar X dengan panjang gelombang ya. Didifraksikan dengan suatu sinar X ya, ini sinar X-nya. Ini FCC. Oke, ini sinar X dengan panjang gelombang sinar X-nya adalah 0,54 nanometer. Nah, kemudian dengan sudut difraksi. Nah, sudut difraksinya adalah sama dengan 43,2 derajat. Ya. Jika jari-jari atom dari material ini, jari-jari atomnya kan ini ada banyak atom, jari-jarinya adalah 0,128 nanometer. Nah, berapakah indeks Miller HKL? Ya, berapakah HKL-nya? Berapa HKL dari sudut difraksinya ini ya? Dari sudut difraksi ini berapa HKL-nya? Dari sudut difraksi 43,2 derajat tersebut HKL-nya berapa? Baik, di sini berarti kita ambil hukum Bragg ya. Hukum Bragg yaitu di sini misalnya apa? 2D ini misalnya orde 1 N-nya 1. 2D sin theta sama dengan N lambda. Nah, itu ya. 2D sin theta sama dengan N lambda. Kemudian di sini sudah kita ketahui bahwa lambdanya adalah 0,54 nanometer. 0,54 nanometer ya. Kemudian theta. Nah, ingat ya, sudut difraksi di sini ternyata adalah 2 theta. Sudut difraksi adalah 2 theta. Sedangkan tetanya yang kita perlu theta ini berarti bagi 2 aja ini, 43 bagi 2. Berarti 2D sin 43,2 dibagi 2. Nah, itu ya. Jadi D sama dengan 0,54 ya dibagi 2 sin dari 43,2 bagi 2 ya. 21,6 ya, 21,6 derajat. Nanometer. Oke, dapat D kan? D-nya dapat. Dapat nilai D. Kalau pakai kalkulator misalnya D-nya itu kita hitung menggunakan kalkulator 0,54 dibagi 2 sama dengan 0,27 ya. D-nya sama dengan 0,27 dibagi nanometer ini ya. Dibagi dengan sin 21,6. 21,6 cari sinnya. 0,37 ya. 0,37. 0,27 dibagi 0,37 sama dengan 0,73. 0,73 nanometer. Oke, ini 0,73 nanometer jarak antar bidangnya. Sedangkan yang ditanya adalah HKL-nya. Kita di HKL
Jadi DHKL-nya DHKL sama dengan A dibagi akar A kuadrat plus H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. Nah, itu ya. Ingat, A ini berapa ini A-nya? A-nya diperoleh dengan cara ini FCC. Ini ya, R. FCC. Oke, untuk FCC, hubungan A dan R. Hubungan A dan R apa? Kita buka hubungan A dan R itu di halaman berapa? Di buku. Ada yang masih ingat nggak hubungan A dan R? Itu 2A sama dengan 2 akar 2R ya. Sama dengan dibuka kembali ya tentang struktur kristal. Ini saya ada buku catatannya sehingga tinggal dilihat A sama dengan 2 akar 2R. 2 akar 2R. Nah ini cari A-nya dulu. Berarti A sama dengan 2 akar 2 kali R. 2 akar 2 itu 2,83. 2 akar 2 itu 2,83. 2,83 dikali R-nya adalah 0,128. 0,128 nanometer. Ya, sama dengan 0,36 ya, 0,36 nanometer. Nah, ini A-nya dapat. Berarti kita bisa cari ini. Nah, ini ya. Berarti DHKL-nya ini 0,73 nanometer sama dengan 0,36 nanometer. Nanometer. Dibagi dengan akar H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. Nah, itu. Sehingga diperoleh akar H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadratnya sama dengan 0,73 dibagi dengan 0,36. Satuannya hilang ya, nanometer semua. Oke. 0,73 dibagi 0,36. 2 ya. 2 ini. Oh, kebalik ya. Ini harusnya 0,36. Ya, karena ini naik ke atas sedikit turun ke bawah. Kebalik ya. Nah, 0,36 dibagi 0,73. Ini yang benar ya. 0,36 dibagi 0,73 sama dengan 0,49. 0,49. Silakan nanti diperiksa kembali ya. Karena ini saya pakai kalkulator, nanti dicek kembali apakah ada yang salah. Oke, kemudian itu kan akar H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadratnya. Oke, bagaimana dengan ini? Berarti ini kuadrat kan? Ini kuadrat kan? H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat itu sama dengan 0,49 dikuadratkan. 0,24.
Ya. Oke. Ini berarti kan ada yang salah ya. Ada yang salah dikit. Coba dicek kembali ya di sini. D-nya ini 0,542 sin. Nah, harusnya dikunci jawaban H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadratnya ini harusnya di sini harusnya bukan 0,49 tetapi 1, kita pakai kunci jawaban aja yaitu 1,732 ya. Ini sama dengan yang benar 1,732. Oke, ini nanti dicek kembali kesalahannya ada di mana. Kemudian 1,732 ini kalau dikuadratkan itu 2,99. Kalau dikuadratkan berarti 2,99 atau kita bulatkan 3. Sama dengan 3. Oke. Dari sini bisa kita jawab langsung HKL, yaitu jawabannya 3. Oke, dilihat di sini ya aturannya. Aturannya yang tadi bahwa pada FCC 3. FCC 3 itu berarti H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadratnya ditambah semuanya harus genap dan atau semuanya harus ganjil. Berarti kalau 3 semuanya harus genap kan nggak mungkin. 2, 2, 2. Nah, itu nggak mungkin. Berarti 2 kuadrat juga udah 4. Berarti 1, 1, 1 ya. Jelas ini jawabannya adalah 1, 1, 1. Jadi HKL-nya itu jawabannya 1, 1, dan 1. Oke, ini ya. Nah, mungkin kalian cek kembali ya, ini nanti apakah benar, ini kok bisanya 0,49, padahal kunci jawabannya 1,732. Nah, itu. Dicek kembali ini sebagai latihan menjelang ujian ya. Oke, ini contoh-contoh dari difraksi sinar X. Saya kira cukup sampai sini ya materinya. Dan berarti pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita sudah ujian. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.